Setia Medica Group, kalau tidak salah ingat saya namanya. Jadi sampai hari ini beliau sudah hampir memiliki sekitar 5 apotek dan 1 klinik gitu ya. Kalau saya salah nanti mau dikoreksi Pak Slamet. Kemudian beliau juga aktif sebagai guru farmasi di SMKN 1 Sampang. Dan yang luar biasanya juga, selain berbisnis di bidang perapotekan, beliau ternyata punya bisnis di dunia entertain, gitu ya. Jadi beliau adalah pemilik, owner ya, Setia Musika Entertain, yang kalau mungkin berteman dengan beliau di Facebook, kita sudah sangat sering begitu melihat aktivitas beliau di weekend biasanya. Dan ditambahkan di sini hobi, beliau sangat hobi dalam hal bermusik dan juga mengajar, gitu ya. Jadi hobi yang kemudian dikembangkan menjadi komersil, jadi berjalan seirama seperti itu. Jadi saya rasa banyak sekali nanti yang akan bisa beliau bagikan kepada kalian. Oke, baik, kepada Bapak Apoteker Slamet Riyadi, saya silakan, saya bantu share screen dari sini sebentar. Oke, sudah terlihat ya? Ya, silakan, monggo Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada alma mater kebanggaan saya, Universitas Jember ya. Wabil khusus ke Bu Dekan, Bu Wulan, serta terima kasih kesempatannya untuk Bu Ika telah memberikan saya kesempatan agar bisa berbicara di forum diskusi ini, yang pada hari ini saya bertemu dengan senior-senior saya di organisasi seperti Pak Indra dan Pak Fuad, di mana dua beliau ini memberikan pengaruh influence ya ke cara pikir saya terkait tentang dunia kefarmasian pada saat di perkuliahan. Ya, ini sebenarnya saya lebih ke sharing saja ya. Saya malu sebenarnya ada Pak Fuad di sini. sama Bung Indra ini, Bung Indra sama Bung Fuad kalau dulu. Saya di sini ada sedikit bisnis tentang apotek, di mana saya mencoba mengembangkan apotek ini dari kecil sampai sekarang sudah 5 apotek dan 1 klinik. Nah, ini betul katanya Pak Indra tadi, kita nggak boleh berkecil hati karena kita tadi itu telah memilih Universitas Jember sebagai universitas pilihan kita dalam menuntut ilmu kefarmasian ya, yang nanti alhamdulillah kalau sekarang sudah ada apotekernya. Sebelumnya bapak-bapak yang di sini mungkin apotekernya ini campuran, S1-nya farmasi kemudian baru apotekernya di universitas lain. Sekarang adik-adik di sini atau maba di sini sudah sangat beruntung ya. Jadi alat-alat labnya semuanya sudah lengkap, dosennya sekarang sudah ada yang doktor, ada yang guru besar, sudah lengkap lah, tinggal belajar aja dan nanti tinggal mengaplikasikannya seperti apa nanti di dunia usaha. Oke, lanjut ya. Saya coba narasi sebentar tentang apa itu apotek. Nah, ini kan kalau maba, saya pikir ini masih anggap tentang apotek dan apoteker itu mungkin masih belum begitu familiar. Jadi apotek itu anggaplah saya kasih gambar ya seperti itu ya. Apotek itu tempat jualan obat lah gitu. Tempat jualan obat, katanya orang awam, tempat jualan obat. Tapi sebenarnya apotek itu merupakan suatu tempat untuk bisa dilakukannya kegiatan kefarmasian. Pokoknya gini, apoteker itu kerjanya di apotek itu bisa semuanya ya. Mau jadi bosnya ya bisa, mau jadi apotekernya ya juga bisa. Peluang bisnis di apotek itu satu-satunya tempat yang membuka peluang bisnis untuk apoteker itu ya di apotek. Kalau di BPOM jangan coba-coba Anda berbisnis di sana, kena kasus nanti Anda. Atau kalau misalnya di industri farmasi jangan coba-coba berbisnis di sana, nanti Anda bisa kena permasalahan. Tapi kalau di apotek peluang bisnis itu ada. Jadi di apotek itu selain bisa kita mengaplikasikan keilmuannya kita, di situ juga ada berapa jumlah penduduk, dihitung di situ. Ya iseng-iseng kalau saya nanya ke
kepala desa di sana, atau kita googling mesti ada data dari BPS itu, jumlah penduduk di situ. Nah, saya punya rumus saya sendiri nih, ini nggak ada di teori juga, ya iseng-iseng buat rumus. Ternyata pembeli konsumen itu yang sakit atau yang beli ke kita itu hanya 3%. Dalam diasumsikan sama saya cuma 3%. Jadi misalkan di radius 10 kilo itu ada 10.000 masyarakat, ya. Berarti kalau 3%-nya mereka melakukan transaksi ke kita itu, kalau apotek kita sudah jalan, kalau 3%-nya sekitar 300 ya. 300 orang yang melakukan transaksi. Kalau misalnya terkecil pembeliannya itu 10.000, itu berarti omset kita nanti kalau udah jalan paling enggak itu Ikatan Apoteker Indonesia, ya. Ini biar nanti lebih jelas di link YouTube saya sudah jelaskan terkait bagaimana cara membuka apotek yang sekarang itu sudah masuk episode keempat mungkin. Jadi saya jelaskan di sana semua, nanti lebih detailnya bisa Anda lihat di sana. Oke, lanjut. Channelnya Setia Group sini. Sama Setia Group. Oke, itu musik dan kesehatan. Jadi untuk yang yang sakit bisa ada info obat, sedangkan untuk hiburan ada info musik di sana. Seperti Bung Indra sama Bung Buat ini kan juga senang musik. Saya dulu manggilnya Mas Eros ya. Oke, lanjut. Lah, di sini apotek dan apoteker itu merupakan satu kesatuan. Nggak bisa kayak dua sisi mata uang. Tidak mungkin apotek itu bisa beroperasional atau maju tanpa apoteker. Dan tidak mungkin juga apoteker itu bisa mengeluarkan semua jurus-jurus kefarmasiannya biar jadi kaya selain di apotek. Jadi apoteker itu orang yang paling kompeten sebenarnya untuk mengelola apotek. Karena apa? Bayangkan kita nanti adik-adik bisa tahu di sini ya. Obat itu yang Anda minum ya, dalam satu kapsul atau satu tablet atau sirup itu betul-betul diperhatikan betul cara penyimpanannya ya, cara pembuatannya, stabilitasnya, dosisnya, semua sebelum diminum orang atau sebelum dikonsumsi orang itu prosesnya panjang dan nanti bisa didapatkan di S1 nanti ya, di S1 farmasi yang insya Allah mudah-mudahan kalian tetap kuat ya menjalankan praktikumnya, berangkat pagi pulang malam ya. Belum juga disentak-sentak nanti sama kalau preskripsi sama Bu Ika nanti ini. Oke, lanjut. Jadi saya langsung ke pertama ya. Jadi yang namanya bisnis atau usaha tentu saja letak atau pemilihan lokasi ini sangat perlu diperhatikan. Nomor satu adalah pemilihan lokasi ya. Pertimbangannya jelas. Yang nomor satu adalah pemilihan lokasi itu harus tempat yang ramai ya, yang strategis ya, Dan salah satu pertimbangannya adalah kepadatan penduduk. Perlu diketahui, saya ini 5 apotek saya itu jangan dipikir ada di kota. Enggak, semuanya ada di desa. Semuanya ada di tingkat desa dan kecamatan. Nah, kenapa saya memilih perifer atau tingkat desa atau kecamatan? Karena apotek itu pada zaman sekarang hanya punya kesempatan di desa untuk bisa berkembang. Kenapa saya katakan begitu? Karena satu, di sana apotek masih jarang. Kedua, masyarakat betul-betul membutuhkan hadirnya apotek. Ketiga, untuk biaya membeli lahan atau menyewa lahan atau menyewa tempat itu sangat masih memungkinkan karena masih murah. Nah, kalau di kota ya mohon maaf kalau nggak punya tempat sendiri ya, bapak-bapak atau ibu-ibu atau dosen-dosen yang di sini jangan buka apotek kalau zaman sekarang. Kalau masih sewa, karena apa? Di sana persaingannya ketat, sedangkan marginnya apotek itu hanya sekitar antara 15 sampai 20. Jadi biaya operasionalnya yang besar. Biaya sewa gedung saja sekarang kalau di kota misalnya daerah kampus itu
mungkin untuk tempat yang strategis di jalan protokol, tidak ada di harga di bawah 20 juta itu kan mungkin tidak ada, udah tinggi semua. Juga operasionalnya kan juga besar akhirnya ya. Oleh karena itu nanti marginnya tipis, saingannya juga banyak. Jadi mending kita buka di desa tapi rezekinya kota gitu. Katanya Tukul itu, wong desa ini rezeki kuto. Kalau salah satu contoh produknya apa Pak Fuad ini seperti ATS ya, anti serum tetanus itu bisa hanya didapatkan di Bio Farma ya. Itu kalau di desa itu bisa jual 200.000 ke atas itu. Ya, kalau di kota nggak bisa. Jadi bayangkan ya, kita walaupun di desa omsetnya misalnya sampai 500 juta ya, kita bisa ngambil margin 20%, itu sudah 100 juta. Di kota walaupun omsetnya besar tapi marginnya kecil, separuhnya cuma 50 juta, itu kotor. Jadi mending pilih di tempat-tempat yang perifer gitu. Apalagi kalau di kota sekarang apotek jaringan ya, itu tambah banyak seperti Kimia Farma, seperti K24, seperti Viva Generik. Lah itu tantangannya seperti itu. Jadi kalau kita nggak punya modal yang besar untuk mengalahkan mereka, rasanya susah. Nah, kemudian yang kedua adalah daerah yang mudah dikenali masyarakat ya. Jadi mungkin di tempat adik-adik atau di tempatnya bapak-bapak atau ibu-ibu kan sudah ada ya, mungkin tempat seperti pertigaan atau daerah pertukuan seperti itu. Nah, jadi saya juga ngasih tahu bahwa sebenarnya bisnis apotek itu nggak harus dekat dengan puskesmas. Misalnya kalau di desa kita bicara apotek di desa, nggak harus. Juga nggak harus kerjasama dengan dokter, nggak harus. Kita cukup duduk di apotek ngasih KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi tentang obat, karena kita paling kompeten dengan obat ya. Udah, timbulkan rasa fanatisme terkait pelayanan yang kita berikan. Kita nggak usah pas gimana Pak biar sukses Pak, apa harus kerja sama dengan dokter? Nggak usah. Kalau Anda sudah bekerja sama dengan dokter di awal, otomatis apotek Anda tidak akan jalan. Kenapa? Saya jelaskan ya. Begitu Anda bekerja sama dengan dokter, dengan ada deal-deal tertentu, maka ada fee yang harus dikasih dari margin laba atau margin untung obat itu ke dokter tersebut. Anda harus berbagi keuntungan. Oleh karena itu, karena Anda berbagi keuntungan, otomatis margin laba yang harus Anda ambil dari pasien kan lebih besar. Misalnya harus mengambil 20% karena bekerja sama dengan dokter tertentu, akhirnya ngambil 25%, 5%-nya untuk dokternya. Efeknya apa? Obat Anda akan dijual dengan mahal. Akhirnya apa? Pasien kan sekarang bukan hanya membandingkan tentang item produk, tapi harga juga. Semua orang pada tabiatnya semua pingin harga yang semurah-murahnya. Pola konsumen kan seperti itu. Satu itu. Kedua, kalau kita dari awal sudah bekerja sama dengan dokter ya, stok obatnya kita itu akan diatur-atur oleh mereka. Harus disediakan ini, harus disediakan ini. Akhirnya kita nggak fokus menyediakan kebutuhan real untuk konsumen masyarakat. Akhirnya kita obat-obatnya kita hanya menjualkan obat-obat dokter tersebut yang nanti itu ada perpanjang tangannya dari detailer, istilahnya. Detailer itu medrep. Nah, medrep itu gini, jadi di distribusi farmasi itu ada sales farmasi, ada medical representative. Sales farmasi itu dari distributor, sedangkan medical representative itu dari prinsipal atau pabrik farmasinya. Lah kita juga kalau ada keuntungan dan kerugiannya nanti saya jelaskan lagi ya. Kemudian selain itu akses lokasi yang mudah dijangkau, jelas ya. Kemudian jalan utama yang sebisa mungkin porosnya 2 arah ya. Kemudian yang ketiga adalah lokasi aman dan nyaman. Tantangannya kalau buka apotek di desa ini, apalagi di Madura, mungkin di sini ada yang dari Madura ya. Di Madura itu timnya keras. Kalau kita nggak bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dengan anggap tokoh masyarakat, dengan ulamanya, dengan para anggap preman-premannya di sana, habis kita. Jadi kita sebagai apoteker, ini kemampuannya apa? 7 star farmasi, salah satu itemnya apa Pak Buat? Dijawab aja Pak Buat. Apa dulu itu? Komunikator gitu ya.
Oke, jadi kita harus mempertimbangkan itu juga. Saya pernah buka apotek itu di suatu tempat ya, di suatu tempat, dan yang itu saya ternyata secara apa ya, secara sosial dan budaya, walaupun sesama Madura itu di sana itu dikit-dikit mainnya curi seperti itu. Beli ini kalau nggak boleh dimarahin, pinginnya beli alkohol bebas, pinginnya beli ini bebas, pinginnya beli itu bebas, padahal kita masih terhalang dengan aturan dan etika dalam berbisnis di dunia farmasi. Oke, lanjut. Lah ini salah satu, ini apotek saya yang terbaru ini. Lah ini yang baru, Setia Medika 5. Ini kebetulan saya baru tahun ini bangun. Nah ini total investasinya ini 1 miliar ini buka. Jadi saya mau buat di situ ya mungkin apotek, dan sisanya itu ya bisnis mungkin kayak elektronik atau perabot dan sebagainya itu. Gak apa-apa, yang penting kita bisa jualan. Lah di sini tuh gini. Sebenarnya di ruko yang 3 ini udah mau banyak yang nyewa, karena di situ ada apotek di situ. Jadi apotek itu punya daya tarik sendiri. Lah selain itu ya parkirannya juga harus diperhatikan, harus luas parkirannya. Jadi kita itu seperti misalnya franchise Indomaret atau Alfamart, mereka itu punya standar untuk parkir ya. Itu minimal 5 meter. Kalau di bawah itu mereka tidak mau. Karena apa? Nomor 1, parkir itu bila kita mau beli-beli ke lokasi swalayan atau apotek atau apa, pasti orang mikir parkirnya seperti apa, aman enggak, nyaman enggak, seperti itu. Lanjut. Yang ini yang apotek yang saya sempat, ini yang pusat ini yang sekaligus klinik di situ. Itu saya sekaligus itu jualan gorengan sama es itu, yang di sini itu buka, itu ada di sini itu gorengan itu. Nah itu es, ada gorengan. Nah itu. Nah, itu parkirnya juga luas, sama-sama luas, sekitar 5 meter. Jadi saya mulai memikirkan standar tentang tempat ya, karena kalau parkirnya itu susah, pengguna kendaraan roda 4 itu biasanya jarang yang mau mampir. Lanjut. Kemudian yang kita perlu perhatikan sekarang itu, kita harus berpikir bagaimana konsepnya bisnis apotek itu adalah bisnis kepelayanan. Semua bisnis sekarang sudah mengacu ke pelayanan. Kita untuk apotek capek, kita mau banting-bantingan harga, lomba murah-murahan itu capek, dan nanti akhirnya merusak pasar. Jadi yang perlu kita perhatikan bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Jangan sampai pasien itu pulang dengan tangan kosong. Walaupun item produk kita nggak ada waktu itu, misalnya orang mau beli, maaf nggak apa-apa ya saya nyebut merek ya, bukan saya promosi di sini, tapi yang mungkin banyak orang ketahui, Mevinal misalnya, itu asam mefenamat isinya ya. Ada orang yang mau mencari Mevinal, kemudian kita kosong. Jangan sampai bilang kosong bu, orang pulang, tawarkan produk lain yang sejenisnya, misalnya dari generik ya asam mefenamat mungkin ya generik. Kemudian yang paling murah obat dispensingan istilahnya ini, produknya seperti Anastan, kemudian ada Trivestan, kemudian yang agak lebih mahal lagi dari punyanya Lapi ada Lapistan, kemudian yang lebih mahal lagi punya Tropika ada Tropistan, dan yang lainnya. Jadi kita produk betul-betul harus seperti isu berjalan. Jadi kayak mereknya hafal, juga harganya juga hafal ya. Kemudian lakukan hotline atau nomor sambungan WA atau telepon yang itu menampung keluhan atau menampung saran dari konsumen. Sekarang ini kadang-kadang sistemnya sudah seperti salah satu franchise yang ternama K24 itu sudah bisa sistem antar. Jadi pembelian di atas 100.000 itu bisa kita antar. Kalau belinya cuma 5.000 kan rugi di ongkir kan, seperti itu. Nah, kalau 100.000 kan nggak apa-apa, bisa itu diantar. Itu pun ada biaya antarnya. Jadi kita pebisnis itu nggak pernah rugi. Jangan berpikir bisnis itu mau rugi. Bisnis itu dasarnya nggak boleh rugi. Tapi dengan apa? Pelayanan yang optimal, pelayanan yang baik, seperti itu. Diimbangi dengan pelayanan yang baik. Kuncinya bisnis itu cuma begini. Produk yang lebih bagus ya dijual lebih mahal. Produk yang lebih anggapnya standarnya lebih jelek ya dijual lebih murah.
Kalau Anda mau kaya di farmasi ini, Anda bisa kaya mendadak di farmasi ini. Karena apa? Produk obat itu adalah suatu produk yang tidak begitu dipertimbangkan harganya oleh masyarakat, dan orang nggak tahu harga dasarnya obat itu berapa, harga gulaannya berapa, diskonnya berapa, nggak tahu. Misalnya kita beli emas, ya Bu Ika mungkin beli emas ke pasar ya, beli emas gelang ya, gelang harga berapa ini Bu? Nah, gitu. 5 juta, mungkin Bu Ika masih menawar, gak boleh kurang tak Bu, kan seperti itu, masih ditawar, emas itu loh masih ditawar. Tapi kalau obat misalnya di rumah sakit tadi, ada Bu Sapa tadi itu ya, misalnya ada resep, Bu Manda, kemudian ada pasien, berapa resepnya? 2 juta, gak mungkin ada orang yang nawar, Bu, gak boleh 1,5 juta aja Bu ya, gak mungkin, langsung dikeluarkan. Jadi obat itu komoditas yang lebih mahal dari emas. Dan harganya orang nggak mungkin tanya, Bu ini kok ini sekian, ini harga gulanya berapa Bu, ini yang KW berapa, nggak mungkin, nggak mungkin. Obat itu juga resiko moralnya juga besar. Ada produk yang KW 1 sampai yang KW sekian ya. Ya saya buka sisi gelap farmasi di sini nggak apa-apa, ini sedikit aja biar pengetahuan ya. Jadi obat itu ternyata ada yang KW juga. Obat-obat yang terkenal seperti misalnya Nizoral itu padahal di pabriknya sudah ditutup. Bayangkan pabrik prinsipnya udah nutup, tapi orang jamu masih punya, orang jual jamu dan sales-sales freelance itu sales gak resmi ya, itu masih menjual. Ya, aneh kan? Yang kedua seperti misalnya salah satu produk yang terkenal lagi Ponstan itu banyak palsunya juga. Saya juga pertanyaan juga buat Pak Fuad juga. Saya sering ditawari oleh orang itu terkait ATS itu harganya Spanyol Pak Fuad. Jadi separuh nyolong harganya itu. Saya nggak tahu dapatnya itu bocor dari BPJS atau produknya KW, saya nggak tahu. Kalau KW rasanya kan nggak mungkin kan. Gimana cara membuat ampulnya ya? Saya lihat kadang-kadang di antara kemasannya nomor expired kemasannya ya, dan expired di ampulnya itu beda. Dan saya nggak jadi beli waktu itu. Waduh, ini bahaya ini gitu. Itu perlu ditelusuri lagi mungkin itu Pak Fuad. Makanya saya agak berani gitu. Saya sekarang mungkin distributornya hanya Kimia Farma kalau nggak salah ya. Sekarang dulu Indofarma juga ada, Merapi dulu juga distributornya. Cuman sekarang kayaknya dari Kimia Farma. Ya, juga mungkin Bung Indra juga kan dari BPOM ini ya, terkait regulasi tentang obat-obat palsu ini kok kemasannya itu mirip betul. Saya hampir walaupun sebagai apoteker itu kalau dari sisi kemasannya saya hampir nggak bisa membedakan antara kemasan yang KW atau yang bukan itu secara sepintas ya. Kalau diteliti betul itu akhirnya kelihatan sablonnya seperti apa, kemudian setelah saya buka ternyata bentuk tabletnya itu beda seperti itu. Ya mungkin nanti ini dari BPOM bisa lebih disampling lagi di apotek atau di apa gitu yang kemungkinan obat KW itu beredar seperti itu. Ya yang terutama yang jelas kita apotek ini kan hanya menjual gitu. Yang jelas kartel yang di atasnya itu yang harus lebih difokuskan untuk ditelusur dari mana sumbernya gitu. Kalau kita hanya user pebisnis itu berpikir kadang-kadang lebih terjebak ke harga murah. Kalau saya ini pebisnis sekaligus apoteker, tapi kan kalau PSA-nya bukan apoteker, kan mikirnya cuma dapat barang harganya murah gitu, jualnya mahal. Ya kemudian biar lanjut ya, kemudian ada lanjut. Seperti ini salah satu bentuk bakti sosial yang dilakukan saya dan klinik Setia Medika. Jadi saya masih ingat kata-katanya teman saya itu. Jadi fungsi sosial itu harus berjalan kalau fungsi ekonominya kita sudah mapan gitu. Jadi kita untuk bisa berkegiatan sosial ya kita harus mapan dulu. Jadi biar apoteker itu punya peran ya. Mapan itu dalam kata seperti Pak Fuad ini sudah mapan ya. Bung Indra ini sudah mapan juga. Dengan adanya beliau di Kimia Farma, di Bio Farma ataupun di BPOM, otomatis kita nanti atau adik-adik yang nanti akan masuk ke
masuk kerja di Bio Farma atau di BPOM, yang mungkin nanti Bung Indra atau Bung Fuad ini bisa kan memberikan akses informasi, kemudian ada keterikatan alumni. Nah makanya itu kegiatan sosial atau bakti sosialnya Bung Indra terhadap alumni yang akan datang atau lulusan farmasi ini kan sangat diperlukan. Makanya saya doakan untuk Pak Fuad ini mudah-mudahan nanti jadi direkturnya Kimia Farma, nanti nanti Bung Indra ini juga jadi kepala BPOM ya setingkat provinsi ya, seperti itu menguntungkan bagi kita. Oke, lanjut. Nah ini kita harus mengetahui tentang produk itu. Jadi apoteker itu harus bedanya apoteker dengan PSA yang bukan apoteker. Jadi perlu diketahui apotek itu nggak bisa harus dimiliki seorang apoteker. Jadi lucunya begini saya, kenapa ya malah dokter yang lebih punya banyak apotek? Coba bayangkan ya, kita introspeksi diri terhadap organisasi kita. Kenapa kok malah dokter yang lebih punya banyak apotek? Apotek itu kan usahanya kita, ladang bisnisnya kita, kok malah dilirik oleh profesi lain. Untung kalau dokter kadang-kadang orang jual jamu, penjual jamu itu mengupgrade toko jamunya menjadi apotek. Dan apotekernya, ya mohon maaf, apotekernya nggak standby, cuman tadi itu mengandalkan gaji dari non standby-nya dia sekitar 2 jutaan lah gitu. Jadi mentalitas kita sebagai apoteker itu kadang-kadang perlu dipertanyakan. Kita harus introspeksi diri terhadap organisasi kita. Kenapa kok organisasi kita atau ladang bisnisnya kita itu malah dikelola orang di luar farmasi, seperti misalnya orang toko obat yang saya lihat backgroundnya nggak ada, bahkan lulusan SMP, lulusan SMA yang mereka punya sense of business di bidang farmasi. Mereka nggak tahu tentang produk-produk obat seperti tadi itu. Kalau kita apoteker sendiri, jangankan dari harganya obat itu ya, dari cara membuatnya, menyusun komposisinya, bagaimana penyimpanannya, semua kita tahu di situ. Nanti mumet pas pelajaran waktu itu mata kuliah kimia organik seperti itu, pas mata kuliah yang bikin deg-degan jantung dulu itu. Kalau praktek itu apa Bu Ika? Ya juga preskripsi juga kita harus mengerjakan jurnal di tempat itu juga 3 resep, bayangkan. Kemudian kita harus mampu ya mengetahui produk-produk obat dari yang generik maupun yang paten. Jadi obat itu ada produk obat generik ya, ada ini secara pasar ya, bukan definisi obat secara klasifikasi secara farmakologis ya. Ini secara pasar ya, saya mendefinisikan obat itu yang obat generik, ada obat paten ya. Ini ada obat lagi yang namanya obat dispensingan. Lah obat dispensingan ini obatnya bermerek tapi murah harganya. Lah ini paling laku di Madura atau di daerah pelosok itu. Jadi misalnya obat generiknya, kita coba komposisi generik. Siapa yang nggak tahu paracetamol ya? Siapa yang nggak tahu asam mefenamat? Mungkin walaupun adik-adik di sini masih maba, kayak paracetamol atau asam mefenamat atau amoxicillin mungkin Anda pernah dengar di sini. Itu obat generik. Paten saya kasih contoh ya, dari yang mungkin familiar, dikenal ya. Kayak kalau paracetamol itu ada Sanmol ya, atau ada Dumin ya, ada Dumin. Kemudian patennya untuk asam mefenamat itu ada seperti Ponstan, ada seperti Lapistan dari Lapi tadi itu ya. Kalau amoxicillin patennya yang paling terkenal Amoxan. Lah itu paten bermerek, harganya bisa sekitar 5-10 kali lipat. Jadi misalnya obat generik itu harganya 1.000, obat paten itu harganya 5.000 sampai 10.000 harganya. Bayangkan jauh beda harganya. Itu bermerek. Dan ada sekarang obat yang bermerek tapi harganya murah. Ada banyak contoh produknya itu biasanya
produksi dari PT Ivars itu, seperti misalnya Hufa, produknya Hufa itu bersahabat. Kenapa produk-produk tersebut disukai di tingkat desa ataupun di dokter-dokter atau mantri atau perawat atau bidan yang berpraktek? Karena obat itu bermerek ya. Satu, bermerek, kedua nggak banyak orang tahu mereknya. Misalnya ya, ada satu pasien datang dengan keluhan sakit gigi, dikasih Asamefenamat misalnya generiknya. Kemudian ada pasien lagi datang dengan nyeri kepala, dikasih Asamefenamat juga ya. Kemudian pasien dengan nyeri rematik misalnya, dikasih Asamefenamat. Kemudian pasien itu bertemu, loh, obatnya kita kok sama gitu, Asamefenamat semua, padahal sakitnya kita beda. Tentu saja itu pasien kan curiga, loh kok sama ya, gak puas di hati pasien itu. Tapi misalnya ya, yang sakit gigi dikasih obat merek Anastan, itu kandungannya Asamefenamat, harganya hampir sama dengan generik, padahal kandungannya Asamefenamat. Kemudian yang kedua dikasih obat merek apa ya, obat merek Grafamik, itu punyanya Graha, itu kandungannya Asamefenamat ya. Kemudian pasien itu ketika bertemu, oh beda obatnya ya, wong sakitnya beda itu. Itu tertipu sebenarnya. Saya kadang-kadang kalau ada orang konsul, kita kan nerima konsul, suruh bawa semua obatnya Bu. Obatnya tuh kadang-kadang sekresek kecil tuh, tapi penuh ya. Orang tua itu kan kadang-kadang ada pasien berobat di sini ikut, ada dokter baru di sana ikut, ada dokter perawat baru di sana ikut. Sebenarnya obatnya sama, saya pilah-pilah mana yang isinya sama, kemudian saya staples jadi satu, mana yang isinya sama, saya staples jadi satu, kemudian saya jelaskan, Bu ini obatnya sama, sampean nggak usah beli, cukup ini aja. Itu senangnya luar biasa, dan itu yang akan menciptakan fanatisme terhadap profesinya kita, terhadap apoteknya kita. Sampai kapanpun dia kalau beli obat ke sini, karena merasa enak dilayani, nggak harus beli pasien itu. Gak harus beli. Kita itu juga di sini tuh ada kewajiban untuk menyampaikan informasi. Kadang-kadang saya pernah menolak pasien untuk misalnya flu, mau beli obat flu sama antibiotiknya sekalian. Antibiotik seperti amoxicillin itu kayak di sini kayak kacang goreng. Tapi saya bilang, Bu, flu itu nggak usah antibiotik, cukup obat ini saja cukup. Sampai bisa lebih ngirit lagi. Itu malah seneng orangnya. Jadi kita itu nggak harus semua yang mau beli itu dikasih, yang penting laku, yang penting omset tinggi. Enggak, makanya kita itu kalau kita yang buka bisnis, kita sebagai apoteker yang jadi PSA maupun jadi APJ-nya, apoteker penanggung jawabnya, selain kita berbisnis, kita bisa menyalurkan etika profesi kita di tempat bisnisnya kita tersebut. Jadi seperti kemudian tadi merek sudah, kemudian mengetahui supplier atau distributor obat ya. Jadi supplier obat itu jumlahnya yang beredar di Madura ini mungkin sekitar 50 ada. Jadi berbagai macam distributor dan prinsipal yang terjun ke Madura itu 50 ada. Jadi kita dengan mengetahui misalnya kita mau dapatkan anti serum tetanus, itu distributornya siapa? Itu kan tidak semua distributor menyalurkan. Misalnya kita mau narkotika, itu distributornya siapa? Psikotropika ini distributornya siapa? Nah, setelah mengetahui distributor itu, kita bisa mencari lagi, men-screening lagi harga termurah atau diskon terbesar seperti itu. Kemudian selalu update terkait tentang informasi iklan obat di TV atau di sosial media atau apa. Kadang-kadang kan pasien itu sama-sama melihat TV, ujuk-ujuk pasien datang mau beli obat ini. Saya padahal belum tahu obatnya, ternyata kalah informasi dengan pasien yang melihat di televisi. Jadi kita harus sering-sering melihat televisi juga atau di iklan apa yang menayangkan tentang produk-produk obat, biar kita itu selalu update, apoteknya kita terkesan lengkap. Jadi kita harus berpikir ya. Ini contohnya seperti Raksasa Retail tadi Indomaret itu ya. Saya belajar di situ banyak ya.
mereka itu ternyata mengandalkan item produk dan pelayanan, bukan masalah harga. Orang semua tahu kalau di sana itu harganya mahal, nggak mungkin ngalahin toko kelontongan, lebih mahal Indomaret. Tapi apa? Atau Alfamart dan sebagainya itu. Tapi apa? Item produknya di sana lengkap. Begitu kita mau masuk, parkirnya besar ya. Ada mau beli baterai ada ya, mau beli roti ada, mau beli sapu-sapu ada, mau beli sabun ada semua. Jadi kita apotek konsepnya juga seperti itu. Mau beli obat ini ada, obat ini ada. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik-adik di sini kan mindsetnya kalau mau beli obat mesti bukan yang termurah terdahulu, yang lengkap. Yang dicari itu sekarang yang lengkap dulu baru yang murah. Nah, karena apa? Obat itu kita beli bukan untuk dijual lagi, karena retail itu untuk dikonsumsi sendiri. Ada itu orang sudah syukur, misalnya kita dapat resep ya dari dokter, kita sendiri di rumah sakit misalnya, kemudian kita tebus resepnya, ternyata ada obat yang kosong ya, kita itu langsung bingung, waduh ini mau cari kemana lagi loh. Berarti obat itu bukan masalah harga, tapi ketersediaan produk tersebut. Makanya apotek harus lengkap. Item produk saya sekarang sudah mencapai 2000 item produk. Untuk paracetamol itu mungkin sudah di atas 10 merek. Amoxicillin itu mungkin di atas 20 merek. Saya layani semua itu. Walaupun nanti resikonya kalau kita nggak pandai-pandai dalam sirkulasi stok obat, akan ada obat yang expired. Coba lanjut. Iya, ini masih ya, nggak apa-apa ya. Ini banyak melenceng dari slide, nggak apa-apa ya Bu ya. Jadi memastikan ketersediaan stok seperti tadi itu kita harus benar-benar sering bertemu dengan sales atau distributor terkait informasi obat ya. Kemudian lanjut. Lah ini distributor farmasi. Ini sales farmasi. Saya santai kalau ketemu mereka. Jadi nggak harus formal, ngopi aja. Seperti caranya yang diajarkan Bung Fuad sama Bung Indra waktu kalau mau berkomunikasi itu kadang-kadang komunikasi yang lebih santai sambil ngopi itu lebih kena. Jadi distributor itu akan kalau ada program apa, ada diskon apa, itu mesti kasih tahu saya duluan karena mereka saya sudah buat enak dan seperti teman sendiri seperti itu. Jadi nggak harus kita itu strength atau ada sebagian apotek yang memperlakukan sales itu mohon maaf seperti kayaknya pegawai bawahan yang hanya mencari orderan. Aduh, itu keliru besar. Tanpa mereka apotek kita nggak bisa berkembang. Tanpa sales yang datang ke sini apotek kita nggak bisa jalan. Jadi kita itu sama mereka itu harus seperti teman, saling membutuhkan. Jangan kita beranggapan karena kita owner mereka yang lebih butuh. Enggak, sebenarnya kita sama-sama butuh dengan mereka. Lanjut. Kemudian ini ada bagaimana cara menentukan harga obat. Ini saya kasih contoh kasarannya ya. Jadi untuk harga obat yang mudah dikenal seperti misalnya ya kayak Bodrek, Promak, itu kan obat-obat yang di toko obat, bahkan toko kelontongan semua kan jual. Kita nggak bisa ngambil margin yang banyak di sana. Kalau kita ngambil margin yang besar, kan lucu. Apotek harganya lebih mahal dari toko kelontong seperti itu. Makanya kita ngambil 10-15%. Ini akan memberikan citra yang baik pada apotek kita bahwa apotek kita itu murah. Siap. Ya, selesai Pak. Oke. Bisa nanti mungkin akan kita sambung di sesi diskusi. Oke. Saya coba cek dulu di menu Q&A. Ya, jadi sudah ada sekitar 8 pertanyaan yang sudah masuk ke 4 narasumber gitu ya. Jadi nanti akan saya berikan kesempatan satu persatu kepada Bapak Ibu untuk menjawab. Oke, mungkin yang pertama sambil saya bacakan boleh tetap mengirim gitu ya, atau nanti kalau memang ingin raise hand ya saya persilahkan gitu ya. Kita masih punya waktu sekitar 40 menit ke depan untuk diskusi. Oke, yang pertama untuk Pak Fuad ini ya. Jadi ada 2 pertanyaan yang satu dulu. Ini yang
yang lagi hangat begitu ya. Kenapa kemudian yang bertanya adalah Bu Endah, gitu. Masih ingat Bu Endah ya Pak Fuad? Ya, jadi beliau bertanya, meminta penjelasan kenapa kemudian Indonesia memilih vaksin Sinovac terkait penanganan pada pandemi COVID-19 saat ini. Oh ya, terima kasih Bu Endah untuk pertanyaannya. Jadi memang ini juga jadi pertanyaan hampir semua warga Indonesia ya. Jadi ke kami juga ditanya kenapa milih Sinovac gitu. Jadi gini Bu, jadi amanat pemerintah itu dalam pengadaan vaksin ini adalah yang pertama tentu mutu, efikasi, dan safety itu harus dijaga. Yang kedua adalah selain itu harus cepat dalam pengadaannya. Nah, saat ini ada 10 kandidat sampai tahun 2020 sekitar Agustus lah. Agustus itu ada sekitar 10 perusahaan company di seluruh worldwide ya yang sudah sampai pada uji klinis fase 3. Artinya dari 10 itu kemudian kita pilih lagi platform mana yang sebenarnya visible untuk kita pakai dan sesuai dengan kompetensi yang kita punya oleh Bio Farma gitu. Jadi di antara semuanya itu yang paling memungkinkan, yang paling visible adalah platform inactivated yang sekarang dipunya oleh Sinovac. Nah, platform inactivated vaksin ini yang biasanya kita sudah cukup paham, cukup familiar terkait dengan proses produksi, pengadaan, distribusi, cold chain, dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita pakai yang model Pfizer yang pakai mRNA atau adenovirus dari Moderna misalkan, itu adalah challenging-nya di cold chain-nya. Artinya mereka hanya bisa stabil itu di minus 70 derajat Celcius gitu. Kalau inactivated itu stabil di suhu 2-8 derajat Celcius. Artinya akan sangat susah sekali kalau misalkan kita memakai platform yang advance untuk distribusi di seluruh Indonesia, karena jejaring distribusi di Indonesia itu tidak ada yang bisa menyentuh di minus 70 derajat Celcius gitu untuk di end usernya, paling 2-8 derajat Celcius. Nah, kenapa kemudian kita pilih itu, dan Sinovac ini juga sudah secara aspek regulasi dia sudah PQ WHO. Jadi untuk perusahaan-perusahaan vaksin itu untuk bisa diekspor ke seluruh dunia itu syarat utamanya adalah mereka harus memenuhi prakualifikasi WHO. Jadi memenuhi semua parameter mutu yang sudah ditetapkan WHO, dan mereka yang Sinovac ini sudah cukup berpengalaman karena sudah PQ WHO, sehingga kita memakai Sinovac itu gitu. Dan saat ini juga sedang menunggu nomor IUE dari BPOM untuk bisa kita distribusikan di mungkin sekitar awal-awal 2021 gitu. Jadi pertimbangannya itu, jadi ada banyak aspek yang menjadi parameter untuk kita memilih pengadaan vaksin itu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fuad. Saya lanjutkan ke Pak Indra, masih berkaitan. Pertanyaannya adalah bagaimana peran Badan POM dalam pemilihan vaksin Sinovac dan rilisnya ketika nanti digunakan di Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua, mohon penjelasan lebih detail terkait dengan pencapaian prestasi selama 2 tahun berturut-turut. Mungkin maksudnya terkait apa begitu ya Pak Indra, prestasi tersebut diraih. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Bu Endah, termasuk salah satu dosen favorit saya ini. Baik, tadi sekilas sudah dipaparkan sama Pak Fuad. Jadi salah satu pertimbangan terkait pemilihan Sinovac tentu saja proporsi Badan POM di sini pertimbangannya adalah dari sisi safety, quality, dan efficacy. Jadi sama sebenarnya prinsipnya. Kemudian kenapa Sinovac dan bagaimana itu? Karena itu melalui sudah proses yang sangat panjang,
dalam hal ini adalah proses G2G, government to government, and business to business, di mana di sini yang mempunyai andil adalah pihak BUMN, yang dimana kita tahu Pak Erick Thohir bolak-balik ke Cina dan ke beberapa negara di Emirat Arab untuk melakukan semacam negosiasi dan konfirmasi terhadap pencapaian ataupun kemampuan dari sarana tersebut untuk mensuplai ke Indonesia, karena kita tahu tidak hanya cukup mungkin hanya dari satu supplier saja, di mana Indonesia yang 250 juta, katakanlah 80%-nya yang optimal populasi yang harus divaksin, itu artinya ada sekitar 160 lebih gitu ya. Nah, itu dalam 2 kali dosis ya tinggal dikalikan saja, dan itu sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, yang dimana roadmap-nya juga terkait vaksinasi ini sudah dibuat dari mulai 2001 sampai dengan Maret 2022 insya Allah. Jadi per bulannya vaksin apa saja yang datang, kemudian berapa jumlahnya, kemudian distribusinya kemana, itu sudah ditentukan. Jadi dalam hal ini Badan POM tidak secara langsung tidak memilih, maksudnya tidak, oh kita pilih Sinovac, tidak begitu. Kan tapi ada kandidat-kandidat yang sudah dicoba untuk diagitasi, kemudian Badan POM menilai dari safety-nya oke, mutunya oke, efekasinya oke, sudah. Pertimbangan harga dan lain hal itu semuanya ada di stakeholder yang lain ataupun lembaga pemerintah yang lain, begitu. Kemudian terkait pencapaian prestasi, jadi memang dalam hal ini sebenarnya adalah penciptaan suatu inovasi ya Ibu Enda. Jadi sebenarnya saya sudah membuat itu sejak dari 2015. Jadi bentuk dari komitmen saya untuk mempermudah proses bisnis yang ada di Balai Besar POM terutama, itu ada banyak sekali duplikasi sistem atau duplikasi proses yang terjadi selama kami melakukan kegiatan. Dan kemudian selama pengawasan ke sarana-sarana produksi, sarana apotik, dan sarana-sarana lainnya yang menjadi kewenangan Balai POM, itu kami belum punya database terkait kajian risiko, mana yang prioritas diperiksa, mana yang tidak. Nah, disitulah menggugah saya untuk membuat suatu tools untuk mempermudah pekerjaan kami, gitu. Mempermudah pekerjaan kami. Kita punya database. Kalau hanya sekarang ditanya apotik ada berapa yang prioritas yang diperiksa, mana itu kita bisa jawab. Tapi 5 tahun yang lalu kita nggak punya data itu. Kalau ditanya sekarang apotik Pak Slamet ini sudah berapa kali diperiksa dan berapa rekornya, berapa kali kena peringatan ataupun pernah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan, itu kita harus buka dokumen lagi, dan itu sangat butuh waktu yang lama. Kalau sekarang kita tinggal klik di suatu sistem yang sudah kita buat, yang saya inisiasi, dan itu sudah bisa gitu loh. Jadi kemauan belajar lagi itulah yang saya akhirnya belajar sendiri untuk coding web based application. Kemudian alhamdulillah ternyata itu diapresiasi oleh teman-teman. Jadi awalnya memang ada proses atau budaya yang harus dirubah ini, dari yang konvensional manual kita harus membawa ke arah yang lebih praktis ataupun yang komputerisasi untuk ASN-ASN yang dalam tanda kutip sudah zaman, maksudnya sudah jadul, itu akan mengalami kesulitan. Dan itulah tantangannya, dan akhirnya perlahan-lahan didukung oleh pimpinan juga, akhirnya itu menjadi tool utama kita dalam melakukan proses pemeriksaan, baik itu apotik, distributor, dan sarana distributor maupun sarana produksi. Nah itu kemudian pada tahun 2019 ini sangat langka, dan sebelumnya belum pernah dilakukan ataupun dikontestasi terkait inovasi dari pegawai-pegawai Badan POM di seluruh Indonesia. Ibu Penny inilah salah satunya yang mulai mengadakan event itu sebagai bentuk penghargaan, dan pimpinan istilahnya merekomendasikan untuk itu dibawa ke nasional. Akhirnya alhamdulillah memang ada apresiasi, di mana tim jurinya juga selain tim internal Badan POM juga ada tim eksternal dari pihak luar yang
mengatakan ini worth it lah ataupun pantas untuk dijadikan inovasi dan mendapat award gitu. Kemudian yang inovasi yang kedua itu terkait pengawasan kami di perbatasan negara, Bu. Jadi Kalimantan Barat itu salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Itu ada di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Endikong. Nah, Kecamatan Endikong ini adalah pintu masuk Malaysia ke Indonesia. Di situ banyak sekali. Nah, jadi ada fenomena yang menarik di Kalimantan Barat. Masyarakat Kalimantan Barat lebih suka berobat ke Malaysia daripada rumah sakit setempat. Kenapa? Satu, mutunya bagus. Yang kedua, secara harga itu sangat murah, bahkan lebih murah daripada rumah sakit daerah ataupun rumah sakit swasta yang ada di Pontianak. Pontianak adalah ibu kotanya. Ini fenomena sangat menarik dan bahkan rumah sakit di ada satu daerah yang namanya Malaysia itu rumah sakit rumah sakit Kucing, itu hampir semua pasiennya adalah masyarakat Kalimantan Barat. Dan semua itu dapat dilihat dengan cukup melihat parkiran saja, platnya adalah plat KB itu Kalimantan Barat, semuanya plat itu. Dan mereka mengakui kalau orang Kalbar tidak berobat di sini, ini rumah sakit bisa tutup. Ya, itu salah satunya. Akhirnya kita mencoba, ternyata banyak sekali obat-obat yang dibawa oleh pelintas. Jadi kita sebutnya dalam bahasa regulasi itu pelintas yang berobat ke Malaysia, kemudian mereka pulang membawa obat segambreng, dan itu tanpa pengawasan. Dan akhirnya peraturan sudah ada tapi belum mampu untuk diterapkan karena sulitnya kontrol dan kendali kami di wilayah border itu tidak ada. Jadi kalau di wilayah border itu sudah ada stakeholder yang terlibat CIQS ya, quarantine, kesehatan, kemudian security dan Badan POM tidak ada termasuk di dalamnya, sehingga agak sulit kita melakukan intervensi di situ. Sehingga mulailah dilakukan inisiasi untuk pendekatan ke stakeholder terkait. Kita coba masuk ke situ dan kita perlu tools yang gampang dan mudah sehingga pelintas yang lewat bisa dengan mudah mendata obatnya dan kita juga punya data akses yang berapa yang masuk. Sehingga alhamdulillah dengan adanya web base itu kita bisa menghitung nilai materi yang dibawa obat-obat dari Malaysia itu sekian ratus juta, sekian sampai miliaran. Dan sebenarnya ini suatu potensi ekonomi baru untuk khususnya Provinsi Kalimantan Barat. Kenapa tidak membuat rumah sakit serupa misalnya begitu yang kualitas dan kemampuannya sama. Nah ini juga menjadi tantangan untuk pemerintah Indonesia. Kenapa masyarakatnya kok lebih suka berobat di luar negeri? Dan faktanya memang begitu. Di Kalbar diagnosa kanker, ketika dibawa ke Malaysia cuman sakit infeksi, dikasih obatnya apa? Amoxicillin, sembuh. Dan banyak kejadian seperti itu. Di Kalbar dianggap kanker paru-paru, ternyata sampai ke Malaysia cuman alergi, obatnya apa? Justru pakai masker sembuh. Dan ini tantangan dunia kesehatan kita, tantangan kita dan upaya kami ke sana itu pendekatan seperti itu. Tadi ada yang terlupa mungkin ya terkait EUA ya. Jadi ya betul terkait Sinovac ini Badan POM dalam hal ini proporsinya adalah memberikan emergency use authorization ya. Apa itu EUA? Secara bahasa gampangnya adalah sebuah proses yang menyederhanakan ataupun banyak memberi fleksibilitas terkait proses registrasi sementara. Ya, dalam tanda kutip registrasi sementara karena ada kejadian wabah COVID pandemi ini. Jadi apa saja yang dievaluasi terhadap EUA itu ya sama. Tadi memang 3 pilar itu yang selalu diulang-ulang itu mutu, kemudian kualitas dan keamanan selalu itu. Kemudian dari mutunya apa sih fleksibilitas kalau mungkin kita secara reguler secara mutu obat harus dilakukan uji stabilitas yang dalam jangka panjang yang perlu waktu yang lama. Tapi dalam untuk EUA ini cukup stabilitas obat dipercepat dalam jangka waktu misalnya 3 bulan itu yang dievaluasi. Kemudian skala validasinya juga cukup menggunakan skala pilot scale ya dengan komitmen menyerahkan laporan validasi proses 3 bed pertama misalnya begitu. Kemudian selain mutu terkait khasiat dan keamanan juga data non klinik dan non kliniknya. Jadi kalau di prosedural yang reguler fase 2 dan fase 3 itu harus berjalan setelahnya, artinya berjalan secara seri. Fase 2 itu dulu diselesaikan terlebih dahulu, kemudian baru lakukan fase 3. Nah, di
IUA ini para proses paralel untuk fase 2 dan fase 3 itu dimungkinkan untuk dilakukan secara bersama-sama, sehingga itu juga lebih mempercepat proses pengeluaran izin IUA yang dilakukan Badan POM. Kemudian juga skala waktunya juga berbeda dengan reguler, dan jumlah sampel ataupun data partisipannya juga berbeda. Ini akan case by case. Seperti itu mungkin yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Saya lanjutkan pertanyaan untuk Bu Manda. Oke, pertanyaannya adalah apakah di RSUD Sidoarjo tersedia pelayanan visit, dan kemudian apakah untuk apoteker yang bertugas di instalasi gawat darurat itu harus selama 24 jam atau hanya di waktu-waktu tertentu saja? Silahkan Bu Manda, bisa dijawab secara ringkas. Ya. Untuk pertanyaan kedua dulu mungkin, untuk di RSUD Sidoarjo tidak ada apoteker yang bekerja selama 24 jam. Jadi untuk apoteker di sini kerjanya itu ikut non-shift. Jadi mulai jam pagi ya, jam 7 sampai jam 2. Karena kita hari Sabtu pun meskipun kita ASN, hari Sabtu pun kita nggak libur. Jadi kalau ada libur panjang, itu kita ada jadwal piket untuk tetap masuk dan memantau pelayanan di rumah sakit. Terus untuk yang kedua, gimana tadi Bu Ika? Terkait kegiatan visit di RSUD Sidoarjo, apakah dilakukan? Gimana? Iya. Untuk visit, seperti yang tadi saya bilang, untuk visit itu kita lakukan bukan hanya di pavilion, tapi juga di ruang rawat inap kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu semua kita lakukan visit karena di semua ruangan itu sudah ada farmasi apoteker untuk farmasi kliniknya. Visit dilakukan mulai kita memantau obat-obatan yang digunakan pasien saat sebelum pasien itu rawat inap di sini. Seperti tadi kita melakukan rekonsiliasi sejak pasien masuk di UGD sampai pasien pulang. Itu kita melakukan rekonsiliasi. Itu kita juga untuk memantau obat-obat apa saja yang pernah menjadi riwayat pasien tersebut. Kemungkinan ada efek yang baru timbul saat pasien itu rawat inap di rumah sakit. Bukan karena obat yang masuk saat pasien menggunakan di sini, saat pasien masuk rawat inap di rumah sakit. Terus juga kita visit itu bareng kolaborasi seperti tadi ya Bu Ika. Kita bareng sama dokter, sama perawat, atau bahkan juga dengan dokter muda. Jadi juga pendidikan bukan hanya pada farmasi saja, juga ada dari keperawatan, dari kedokteran itu juga ikut visit bareng. Kadang mereka pun kalau paparan juga semua diundang, maksudnya semua staf medis itu diundang, bisa dari gizi, farmasi, perawat, bahkan dokter itu diundang untuk paparan dari mereka, dari